A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta nikmat yang utama. Tak bosan-bosan untuk kita bersyukur gitu ya kepada Allah, yaitu nikmat iman dalam Islam. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Rasulullah SAW, dan juga tak lupa kita menyampaikan ataupun merangkai doa kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin al-ahya'i minhum wal amwat gitu ya, baik yang hidup maupun yang sudah mendahului kita. Dan tentunya juga nikmat kesehatan gitu ya Mbak Angel dan pendengar obsesi semuanya, karena tanpa kesehatan tentu kita tidak bisa melakukan aktivitas ya, terkhususnya ibadah gitu. Karena ibadah orang yang sehat dengan orang yang sakit tentu itu nilainya berbeda di hadapan Allah gitu. Kalau sudah sakit kan nanti akan ada rukhsah gitu ya. Tapi kalau kita sehat, maka semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan gitu. Mendengar obsesi juga harapannya kan memang menjadi sebuah ibadah gitu ya, sehingga kalau kita tidak sehat ya kita nggak bisa mendengar obsesi, nggak bisa mendengar Raw FM gitu. Jadi kalau kita sehat kan kita bisa sambil buka radio gitu ya, sambil membuka YouTube, Facebook dan sebagainya gitu. Nah tapi tadi gitu ya, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Angel tadi, untuk siang hari ini insya Allah kita akan membincangkan satu topik yang mungkin ini tidak semua orang tahu nih Mbak Angel tuh ya, dan juga pendengar obsesi. Tetapi walaupun tidak semua orang tahu, ini perlu untuk diketahui gitu. Karena terkadang sesuatu yang kita tidak tahu bukan tidak terjadi gitu ya, tetapi sudah terjadi namun belum viral gitu loh, atau dia belum booming misalnya, tapi nanti ketika dia sudah viral sebenarnya peristiwanya sudah lama terjadi gitu ya, hanya baru diviralkan saja. Karena kan kita tahunya berita itu kalau dia sudah viral gitu ya di media-media sosial. Nah tapi walaupun begitu, perkara ini itu sudah menjadi sesuatu yang viral dan sudah terbiasa di sebuah wilayah gitu ya, atau di sebuah negara yang meskipun saya katakan ini mungkin tidak terjadi, terlihat ya kasat mata di negeri kita gitu, tetapi ini sesuatu yang harus dikhawatirkan akan datang gitu. Kenapa? Karena yang namanya serangan ya, serangan peradaban, serangan budaya, serangan pemikiran itu hari ini tuh kan bergejolak gitu. Kita tidak bisa memungkiri adanya sebuah ghazwul fikr atau serangan pemikiran yang berimbas pada perilaku-perilaku kita yang kalau saya katakan itu jauh gitu ya dari nilai-nilai maupun ajaran Islam. Nah, apalagi yang akan kita bahas terkait dengan pernikahan gitu ya. Pernikahan itu kan adalah ibadah kan gitu ya, salah satu ibadah yang luar biasa. Bahkan pernikahan dianggap di dalam Islam sebagai setengah dari agama, sehingga ketika seorang sudah menikah dia tinggal menyempurnakan setengahnya gitu. Artinya misalnya Mbak Angel dengan saya kan gitu ya, karena saya sudah menikah, Mbak Angel belum. Jadi misalnya ketika ibadah lain seperti sholat, tentu sholat saya itu di hadapan Allah kan lebih sempurna dari segi penyelesaian tadi ibadah setengah itu gitu. Makanya harus cepat-cepat ya Mbak Angel. Gitu contoh kan seperti itu. Nah jadi pernikahan itu dalam Islam kan juga disebut sebagai mitsaqon ghalidh, ya kan, ikatan yang kuat gitu. Saking kuatnya ikatan pernikahan itu sampai ke surga gitu. Makanya kan jodoh itu selain di dunia nanti tetap Allah pertemukan kita sampai ke surganya Allah ya. Makanya mencari jodoh itu ada wilayah yang kita kuasai kan gitu. Artinya
Allah berikan ikhtiar untuk mencari jodoh dengan segala kriteria yang kita buat, kan gitu. Tetapi persoalannya siapa yang datang untuk menanya kita, itu kan mulai nggak kita kuasai gitu. Nah beda, saya tidak bicara persoalan yang sudah punya kawan kan ya, tanda kutip pacar gitu. Tapi kita bicara persoalan yang jodohnya itu misalnya seperti dikenalkan gitu ya, atau dalam proses khitbah dan ta'aruf seperti itu. Nah, dan di situ kan kita boleh memilih gitu ya dengan siapa kita menikah. Artinya kita boleh memilih orang yang datang itu kepada kita terima atau kita tolak, kan gitu ya. Intinya kalau memang 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada lagi yang peluang untuk kita tolak, lalu alasan apa lagi untuk mempersulit, kan gitu. Nah, baik. Kita tidak bicara pernikahan yang ideal hari ini gitu ya, tapi kita bicara persoalan penyimpangan ya di dalam permasalahan pernikahan. Nah, ternyata pernikahan itu juga punya sekelumit problematika gitu ya. Yang namanya manusia ketika sudah menikah itu kan tentu bukan, jangan kita bayangkan pernikahan itu seperti kehidupan Cinderella gitu ya Mbak. Jadi kenapa gitu? Karena bagi sebagian orang memang membayangkan pernikahan itu sesuatu yang begitu indah gitu ya. Kemudian dia dilinakan dengan tontonan-tontonan yang fiktif kan gitu. Sehingga ketika misalnya pernikahan itu sudah ada di depan matanya, kok di luar ekspektasi kan gitu ya, gitu kok tidak sesuai dengan gitu, dan iya dengan drama yang saya tonton gitu, itu kan drama settingan toh gitu. Nah, pernikahan bukan drama settingan gitu ya, dia kehidupan nature gitu ya, alami, dan dia alamiah gitu, sehingga pernikahan tuh nggak bisa dibuat-buat dan tidak bisa didramatisir gitu. Nah, maka ketika kita bicara adanya penyimpangan dalam pernikahan, tentu ini kan menjadi sesuatu yang tadi saya katakan harus kita waspadai gitu. Nah, apa gitu ya yang untuk siang ini yang ingin kita kupas itu adalah ada 3 gitu ya, terkait dengan penyimpangan dalam pernikahan yang ini sedang menjadi tren gitu di dunia. Sebenarnya ya saya katakan ini trennya di dunia barat, tapi tadi kan saya katakan juga kita tetap harus waspada, berhati-hati, karena ini adalah sebuah ghazwul fikr, serangan pemikiran yang tidak menutup kemungkinan arus ini juga akan mendatangi kita di negeri-negeri muslim gitu ya, wabil khusus kita di Indonesia. Nah, apa itu penyimpangan dalam pernikahan tadi? Yang pertama itu ada namanya sologami itu ya. Yang kedua nanti ada namanya open marriage, dan yang ketiga itu ada marriage is courage. Jadi ada 3 penyimpangan yang saat ini itu kalau boleh saya katakan itu sedang digandrungi oleh para generasi Gen Z gitu ya, atau generasi masa kini yang sebenarnya intinya ini kalau boleh saya katakan ini adalah fobia terhadap pernikahan gitu ya. Fobia terhadap pernikahan yang tadi mendambakan keidealan hubungan dalam pernikahan, tetapi fakta yang mereka temukan di lapangan itu tidak sesuai dan tidak seperti yang diekspektasikan, sehingga muncullah penyimpangan yang mereka tidak mau dikategorikan sebagai orang yang menolak pernikahan, tetapi memunculkan ide-ide penyimpangan gitu, pengen menikah gitu, dan bahkan ini kasus pernikahan, tetapi pernikahan yang menyimpang, bukan pernikahan yang alami gitu yang sesungguhnya. Nah, baik, jadi tadi kita katakan gitu ya, fakta dunia pernikahan tadi, sologami ini adalah menikah dengan atau menikahi diri sendiri. Maka saya katakan mereka itu bukan menolak pernikahan gitu, tetapi menimbulkan kekacauan kan, penyimpangan dalam makna pernikahan gitu. Jadi dia menikah tapi dengan dirinya sendiri. Bisa kita bayangkan ini seperti apa? Ya gitu. Jadi ini trennya itu di Korea, bahkan dikatakan itu di kalangan pelajar lajang. Makanya dikatakan kan ini adalah fenomena yang sekarang sedang digandrungi oleh anak-anak Gen Z kan gitu ya, para kaum pemuda remaja hari ini gitu. Nah kemudian apalagi sekarang kita tengok apa-apa yang ada di Korea itu menjadi tren gitu ya, tren setter bagi remaja sekarang. Maka kita harus berhati-hati. Kok apa sih? Mungkin Koreanisme kali ya. Kok gitu muncul paham ke Korea-Koreaan kan gitu ya gitu. Jadi muncul Koreanisme yang luar biasa itu mendarah daging bagi generasi
sedihnya kan kalau ini menggandrungi generasi muslim seperti itu. Nah kemudian ada namanya open marriage, yaitu pernikahan terbuka. Ini juga tidak kalah rusaknya gitu ya. Apa yang disebut dengan pernikahan terbuka itu? Suami istri sama-sama mengizinkan pasangannya untuk zina dengan orang lain. Ini juga gimana ya gitu ya. Kita kalau mendengar kata open marriage ini seperti, ini mohon maaf gitu ya, jadi seperti kehidupannya di hutan belantara gitu ya, gak ada aturan gitu. Nah kemudian tadi marriage ijkari, ini adalah perasaan takut menikah gitu ya. Bukan tadi mengatakan tidak ingin menikah, tetapi ada ketakutan pada diri seseorang itu untuk menikah karena ada kekhawatiran. Sekali tadi kan kekhawatiran kalau dia menikah itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi nggak happy ending lah ceritanya kalau misalnya dia memilih untuk menikah, tapi pengen gitu. Karena namanya fitrah manusia itu kan memang Allah ciptakan untuk mencintai, menyayangi, dan menyukai lawan jenis kan gitu ya. Dan fitrahnya manusia itu memang Allah ciptakan berpasangan, kemudian melahirkan keturunan, dan juga membentuk sebuah keluarga kecil bahagia kan gitu ya. Sehingga memang dalam pernikahan itu kan yang didoakan itu sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Karena dalam pernikahan itu diharapkan akan memunculkan sakinah, mawaddah, warahmah bagi kedua pasangan dan juga keluarga yang akan dibentuk. Bukan hanya dua individu gitu ya, tapi juga dua keluarga kan gitu ya, dua keturunan seperti itu akan disatukan gitu ya oleh dua orang yang diakad nikahkan. Jadi keluarga kita dengan keluarga pihak suami gitu ya menjadi keluarga yang tadinya tidaklah saling mengenal. Nah itu dia. Oke, yang pertama kita lihat persoalan sologami dulu gitu ya. Nah, sologami itu juga disebut sebagai autogami atau same self marriage gitu. Jadi kan menikahi diri sendiri gitu, same self marriage gitu. Jadi dia menikahi dirinya gitu. Ini kan memang muncul gitu ya dari rasa cinta yang sangat berlebihan pada dirinya sendiri. Mungkin dia merasa dirinya kan sangat superior gitu ya, dan merasa lebih dibandingkan dengan yang lain dan tidak ada yang melebihi dirinya sendiri, sehingga dia begitu mencintai dirinya dan akhirnya punya pikiran untuk menikahi dirinya sendiri karena dia tidak mendapatkan sosok yang melebihi dirinya kan gitu. Tidak perlu mungkin orang lain ya gitu. Kita kan misalnya gini, perempuan itu ketika Allah memberikan kita fitrah menyukai lawan jenis, lalu datang menanya kita melamar lah katakan begitu. Kalau kita meletakkan keyakinan pada dia kan gitu ya, misalnya ada hal-hal yang memang kita sukai, kita anggap mampu untuk meletakkan rasa aman, kemudian juga kita yakin bisa melindungi kita. Nah maka kan kita akan menerima. Tapi orang yang melakukan sologami ini nggak akan menemukan hal yang demikian, karena bagi dia tidak ada orang yang melebihi dirinya. Itu gitu. Kelainan nggak sih? Kelainan kan gitu ya. Ini adalah bentuk dari tadi kelainan jiwa kan gitu. Nah maka ini dipengaruhi oleh pandangan, sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan feminisme juga gitu ya, karena kan ini muncul dari kemandirian seorang perempuan yang tidak perlu merasa bergantung gitu ya kepada lawan jenis atau laki-laki. Makanya sekarang kita khawatir juga sih gitu ya, kita yang perempuan ketika bekerja merasa nyaman dengan pekerjaan kita, penghasilan dan kesendirian, maka tadi ide sologami atau tadi penyakit sologami ini kan tidak menutupi kemungkinan menghinggapi siapapun, karena dia merasa tadi dia nggak perlu bergantung dengan laki-laki gitu. Mungkin tidak dikatakan tadi saya katakan ini mungkin tidak dikatakan sesuatu yang viral atau dikenal, tetapi paham ini kan menjamur gitu. Paham ini menjamur gitu. Saya waktu kuliah aja dulu banyak teman-teman saya itu yang mereka itu ketika kita tanya, kamu ngapain sih ngambil jurusan ini misalnya kan gitu ya. Itu, dan saya ngambil jurusan ini agar saya kaya gitu, saya ingin jadi perempuan yang berkarir bla bla bla. Ketika tanya soal pernikahan itu bagi mereka itu menjawabnya itu kalau pernikahan mah nanti dulu gitu, kalau untuk menambah beban hidupku nggak usah gitu. Jadi bagi mereka itu pernikahan sudah menjadi sesuatu yang menambah beban hidupnya, apalagi
kalau sudah misalnya bertemu dengan yang fakta yang terlihat gitu ya, laki-laki yang tadi justru malah menambah beban hidupnya. Jadi ya dalam konteks ini kita lihat paham keakuannya perempuan gitu yang dibawa oleh arus feminisme itu adalah hasilnya kelihatan gitu ya. Nah, yang kedua, selanjutnya gitu, praktek narsistik ini muncul ketika di zaman Yunani. Makanya tadi kan dia hanya merasa dirinya lah kan gitu ya yang paling wah gitu, yang paling berlebih, sehingga kan muncul kalau bahasa kita kan narsis banget kan gitu ya. Ya memang rasa narsis itu ternyata ini sudah ada di zaman Yunani. Maka kalau dikatakan ternyata penyimpangan pernikahan seperti sologami ini itu sejak zaman Yunani sudah ada. Dan ini diinspirasi oleh dongeng Narcissus karya Ovid dan Pausanias gitu ya, yang mati karena cinta pada diri terlalu berlebihan. Ada kasus kan gitu ya, nanti ada terbelakang ada kisahnya begitu. Kemudian ini juga merupakan tradisi lama suku Hutu dan Por-Autsi di Afrika, yaitu menyatukan tubuh dan jiwa, tidak dikenal menyatukan tubuh dan jiwa gitu ya. Sehingga kan kalau kita katakan menyatukan tubuh dan jiwa, ini maksudnya gimana? Kita juga nggak ngerti gitu ya, bingung memahami ini karena tadi konteksnya adalah pernikahan, tuh kan. Jadi kalau konteks yang lain misalnya beribadah menyatukan tubuh dan jiwa, ya kalau nggak ada jiwanya dalam konteks ruhnya beribadah kan juga nggak dapet gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan pernikahan yang memang harus melibatkan orang lain tetapi dipahami sebagai sesuatu yang cukup dengan menyatukan tubuh dan jiwa, ini memang betul-betul konyol gitu ya. Saya pribadi tidak bisa menafsirkan ini gitu, nggak bisa memahami gitu ya Mbak Angel, susah sekali gitu. Nah oleh karena itu hal ini tidak dikenal tentunya di dalam Islam gitu ya, dan tidak memenuhi syarat syah dan juga rukun nikah. Karena rukun nikah itu kan melibatkan calon suami kan gitu ya, kemudian ada mahar, ada wali, ada saksi. Nah kalau tadi itu same self marriage itu dia sendiri gitu loh, dia calon laki-lakinya, calon perempuannya, maharnya entah apa gitu ya, kemudian ijab kabulnya nggak ada, walinya nggak ada, yang penting dia menikah dengan dirinya sendiri karena dia merasa tadi kan superior banget gitu dengan dirinya dan tidak perlu ada orang lain yang ikut campur gitu ya dengan urusannya gitu. Nah itu dia untuk sologami. Lalu kita yang kedua itu tentang open marriage gitu ya. Open marriage ini kalau kita lihat ya, merujuk kepada kamus Merriam-Webster, maka open marriage ini adalah pernikahan yang saling mengizinkan. Tadi kan kita sudah bahas di definisi awal gitu ya. Apa yang diizinkan kan gitu ya, yaitu mengizinkan pasangannya untuk berhubungan seksual dengan orang lain di luar pernikahan. Jadi kalau misalnya ini nggak ada aturan ya, artinya kan tidak dikatakan di dalam definisi itu apakah misalnya itu tertutup atau terbuka gitu. Berarti ya yulah gitu kan. Nah kemudian kalau dilansir juga dari Very Well Mind gitu ya, bahwa open marriage ini juga tidak melibatkan emosi karena fokus pada hubungan seksual saja. Ini gak ada urusannya dengan kita suka, cinta, merasa nyaman, pengen dihargai enggak gitu. Tapi sebatas hanya minta melampiaskan seksual saja. Bisa jadi kan memang ini adalah pasangan-pasangan yang tidak mendapatkan gitu ya pelayanan seksual yang mereka harapkan dengan pasangannya, sehingga muncullah keinginan untuk mencari pasangan di luar dan tidak boleh diributkan, artinya tidak boleh saling mengintervensi gitu ya, baik itu suaminya maupun istrinya, karena sama-sama mungkin merasa kedua-duanya tidak mampu untuk memuaskan pasangannya masing-masing. Ini bahaya sekali gitu. Nah nanti keturunannya gimana itu ya Mbak gitu. Nah ini dia gitu. Dan ini kalau kita lihat fenomena ini sudah banyak menjamur gitu ya, yang seperti ini kan kalau kita lihat di sosial media ini biasa gitu ya Mbak. Kalau sekarang itu kita lihat misalnya seorang istri pergi dengan laki-laki lain gitu ya, atau suami pergi dengan perempuan lain atau istri orang lain yang dia bukan istrinya yang sah gitu, dan hanya sekedar tadi memuaskan syahwat seksualnya semata gitu. Nah ini juga dipopulerkan oleh George and Nena pada tahun 1972 dalam buku Open Marriage gitu ya. Dan kemudian data ComPareChem 4% dari 2.270 responden di Amerika mengaku mengalami
open relationship atau sama dengan 1 dari 5 warga Amerika. Jadi setiap 5 warga Amerika itu 1 dari 5 tadi mengakui telah melakukan yang namanya open marriage. Nah, ini kan namanya budaya gitu ya, kebiasaan yang hari ini kita lihat budaya maupun kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu kan memang tidak terkontrol karena adanya paham-paham liberalisme yang diadopsi gitu ya dari Barat. Ya kalau misalnya ini menjadi tren di Barat, maka tidak menutup kemungkinan ini juga akan menjadi tren di negeri kita gitu. Apalagi kan dengan watak tadi katakan generasi muda kita hari ini tuh masih banyak gitu ya yang menggandrungi ke barat-baratan gitu ya, tren barat gitu, dan program westernisasi oleh Barat juga tidak berhenti-hentinya gitu ya, sehingga apa yang mereka lakukan di Barat itu juga akan mereka kirim gitu ya ke luar negerinya, wabil khusus gitu mereka akan mengkampanyekan itu ke negeri-negeri Muslim, sehingga nanti akan bermunculan lah perangai-perangai gitu ya, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang kita sudah tidak lagi ada bedanya dengan orang-orang Barat gitu ya, yang jauh gitu dari nilai-nilai agama gitu. Apalagi kalau kita bicara ajaran Islam sangat tidak cocok sekali gitu ya, sangat tidak cocok sekali dengan apa yang diajarkan dalam Islam dengan budaya-budaya Barat seperti sologami dan juga open marriage gitu. Jadi kan sangat miris gitu ya kalau misalnya banyak yang menikah tetapi juga melampiaskan syahwatnya itu ke orang lain dan pasangannya tidak boleh ribut. Normalnya orang kalau istrinya selingkuh misalnya kan dia pasti ngamuk gitu, marah gitu. Makanya kita kejadian ada yang membunuh sampai membakar segala macam. Memang caranya salah, tentu tidak boleh gitu ya. Haram hukumnya membunuh jiwa yang tidak berdosa gitu ya. Artinya bukan hak dia gitu loh. Makanya disitulah pentingnya seharusnya pemberlakuan hukum yang adil gitu ya, yaitu hukum dari Allah bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar gitu. Zina, selingkuh itu kan dosa besar ya, yang kalau misalnya ada hukumnya tentu ini tidak akan berulang. Tapi kalau nggak ada hukumnya seperti sekarang ya suka-suka orang gitu, sehingga ya budaya-budaya Barat tadi yang merusak pernikahan, merusak keturunan itu dianggap sebagai sesuatu yang nantinya ya biasa aja gitu. Orang nggak akan berpikir ya udahlah mau anak siapapun yang penting kan aku punya suami walaupun bukan anak suamiku kan gitu ya. Tetapi kalau suamiku mau mengakui ya nggak masalah gitu, karena memang dia sendiri pun nggak bisa memuaskan aku gitu. Saya pernah dengar itu di salah satu podcast saya lupa itu podcast siapa gitu ya, ketika dia ditanya kenapa dia melakukan hal yang demikian gitu, maka dia mengatakan suami saya tuh nggak bisa memuaskan saya gitu. Saat dia misalnya kalau ingin berhubungan dengan saya itu nggak ada bla 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 seperti itu. Jadi itu menjadi alasan bagi dia untuk melakukan hal yang demikian. Ketika ditanya apakah suaminya tahu gitu. Jadi itu bukan suatu yang menjadi rahasia gitu ya, bukan menjadi suatu yang ditakutkan ataupun dianggap sebagai dosa besar hanya karena perkara seksual tadi gitu. Nah ini untuk open marriage. Nah baik, nanti untuk marriage is carry mungkin kita selanjutnya gitu ya Mbak, untuk marriage is carry. Baik ya, tadi kita sudah membahas 2 penyimpangan ya, yaitu sologami dengan open marriage, dan sekarang itu kita akan membahas marriage is carry gitu. Nah tadi di awal sudah disinggung gitu ya, apa itu marriage is carry. Itu adalah rasa ketakutan gitu ya yang muncul ketika menjalani pernikahan gitu, sehingga banyak sekali pertimbangan yang tinggal pertimbangan pernikahannya nggak jadi gitu. Karena tadi di depan itu sudah ada ketakutan ya kan. Jadi kalau nanti saya menikah bakalan begini, nanti kalau saya menikah bakalan begini gitu ya. Kayak misalnya gimana kalau suami gue nantinya itu nggak mau gitu ya bagi kulit ayamnya, nggak mau misalnya bagi es krimnya misalnya gitu ya, nggak mau misalnya makan 1 piring misalnya kan gitu, macam-macam gitu. Padahal sebenarnya kan itu sesuatu yang
sepele gitu, tapi dianggap sebagai hal yang menakutkan gitu. Mungkin dia orang yang suka sekali dengan kulit ayam, es krim dan macam-macam gitu ya. Nah, atau misalnya ketika menikah nanti gimana gitu ya, pas kita kerja kita juga capek, tiba-tiba ketika pulang ke rumah itu kita lelah kan gitu ya, lalu suami juga pulang kerja terus ditanyain gitu, masak apa gitu ya, masa kerjanya rebahan saja gitu. Ini kan wow gitu ya, ini sangat menyakitkan gitu. Jadi ya bagi orang-orang yang tadi takut terhadap pernikahan itu memunculkan sesuatu yang itu juga tidak wajar gitu ya, ketakutan yang unreasonable sebenarnya gitu. Karena kalau dia mengikuti itu kan tadi hanya terbelenggu dengan ketakutannya, pernikahannya nggak pernah terjadi gitu. Nah, sehingga terkadang kita lihat ada efek gitu ya dari marriage is scary ini kepada perempuan, yaitu salah satu efeknya itu seperti misalnya kayak tadi ya, oke lah mungkin kalau persoalan kulit ayam, es krim itu hal yang sederhana gitu ya, tapi persoalan memasak sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau sudah persoalan kesuburan, ini juga menjadi alasan bagi beberapa perempuan ya yang menjadi tren terkait dengan ketakutan dengan pernikahan itu, takut tidak bisa memberikan keturunan atau takut tidak bisa hamil gitu ya. Tetapi ketakutan yang tadi saya katakan, takut tidak bisa memberikan keturunan, malah berujung kepada kemaksiatan gitu. Artinya apa? Justru malah mereka mengecek gitu kesuburannya dengan melakukan zina sebelum pernikahan gitu. Jadi ya gitu. Jadi mereka begini, nggak apa-apa deh gitu kan, nggak usah nikah gitu, tapi pokoknya aku subur gitu, aku tahu kalau aku ini bisa memberikan keturunan gitu. Nah, ini kan juga suatu yang ya Allah gitu ya, na'udzubillah min zalik gitu ya. Kalau ini nantinya yang tiga ini menjadi sesuatu yang tren gitu ya di tengah-tengah generasi kita gitu. Nah, sehingga dari tadi sologami, kemudian open marriage dan marriage is scary ini, sebenarnya apa sih yang ditakutkan kan gitu ya dari pernikahan itu, sehingga muncul tadi tiga penyimpangan ini ya. Faktanya memang secara fakta di lapangan untuk kaum pria kan gitu ya, yang tadi terkena sindrom yang tiga ini gitu ya, sindrom pernikahan yang tiga ini, bagi pria itu yang pertama mungkin dia berprinsip ataupun bahasanya begini kan, yang cari duit itu adalah gue, tapi yang ngabisin istri gitu. Aku udah capek-capek kerja, tapi yang ngabisin duitku nanti adalah istriku. Ya udah, ngapain nikah gitu, mending nikah ibu sendiri gitu ya, seperti itu gitu. Atau membebani begitulah. Padahal sebenarnya kan sedekah terbaik seorang suami itu ya untuk keluarganya gitu ya, yaitu untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi kalau dia katakan dia takut terbebani oleh istrinya, maka pertanyaan adalah hartanya mau diapain kan gitu ya, penghasilannya mau diapain gitu, apakah mau dia buat hura-hura kan gitu. Dan dengan artian karena dia yang bekerja, lalu dia punya hak sesukanya dengan uangnya. Kita jangan lupa gitu ya, harta itu juga kan ada milik orang lain gitu ya yang kita dapatkan. Makanya kenapa dalam Islam kita diperintahkan juga untuk bersedekah gitu ya, berinfak, berwakaf dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya mereka juga berpikiran ya, kaum pria ini ya kalau pulang kerja kan capek, kemudian nanti kalau dia nggak masak gimana gitu, aku capek-capek kerja terus dia nggak masak, kamu berantakan kan, makin bikin aku pusing gitu, belum lagi nanti anak-anak yang menangis dan sebagainya gitu. Nah, atau ada lagi yang mengatakan kalau istri itu selalu benar. Ini nggak bisa nih gue terima gitu, karena aku sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, ya nggak bisa dong gitu ya kalau aku harus menghadapi sosok perempuan itu yang selalu merasa benar gitu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, entar kalau jadi suami takut istri gimana gitu ya kan, jadi susis misalnya ketika menikah, jadi bagian susis gitu atau jadi golongan susis. Nah, ada lagi yang gimana nanti kayak tadi kita bahas di balik layar itu kan, gimana kalau ibunya istri saya itu nanti nggak sayang sama ibu saya gitu. Ada ketakutan seperti itu. Kita ini ya Mbak, hidup memang di zaman sekulerisme ini jauh dari Islam. Selalu saya lihat itu di masyarakat itu masih sering saya temukan itu
benturan antara ibu dengan istri, kan gitu ya. Ini sebenarnya tidak perlu dibenturkan gitu ya, pendengar obsesi, nggak perlu dibenturkan karena kan ruangnya berbeda gitu ya, ruangnya berbeda gitu. Jadi untuk apa kita tadi misalnya menjadikan alasan pernikahan ditakuti hanya karena nanti takut kalau istri yang akan kita nikahi itu tidak menerima ibu kita, atau sebaliknya gitu ya, kita menikahi laki-laki yang tidak menerima keluarga kita gitu. Ini jangan dibentur-benturkan gitu loh. Kalau ini menjadi benturan, tentu pernikahan tadi tidak jadi gitu ya kan. Dan alangkah kita berdosanya gitu ya, karena Allah gitu, Rasulullah dan para sahabat dulu juga kita lihat tidak pernah melakukan pernikahan dengan bentur-benturkan hal ini gitu ya kan. Nah kemudian makanya muncul lagi gitu ya, mendingan sendiri daripada nanggung anak orang, maksudnya si perempuan tadi gitu, bagi laki-laki gitu ya. Tadi karena dia merasa dia kerja, ngapain aku capek-capek menanggung anak orang gitu, mending aku habiskanlah uangku gitu. Nah bagi kaum perempuan, kenapa mereka takut menikah? Yang pertama ya ada ketakutan kalau suaminya itu pelit, kemudian nanti ringan tangan kan gitu ya, dan juga berperilaku selingkuh dan sebagainya. Karena memang inilah fakta kan gitu ya, yang ketakutan pria tadi juga fakta, ada perempuan seperti itu gitu. Kemudian di wanita tadi ya kan ada juga laki-laki seperti ini, takut dapat suami patriarki kan gitu ya, yang dia tuh kelaki-lakiannya itu lebih muncul. Artinya misalnya kalau dimintai tolong nggak bisa gitu ya kan, karena aku suami lo, nggak boleh disuruh misalnya kan gitu ya, aku suami lo gitu, kamu harus patuh, kamu harus gini. Jadi apapun perintah suami itu seolah-olah ya semuanya harus dikerjakan tanpa ada kompromi gitu. Itu kan yang budaya patriarki ini kan seperti itu gitu ya. Nah kemudian gue takut kalau nanti misalnya ketika menikah itu malah jadi babu gitu ya kan. Makanya kan kalau terkadang saya juga sering tidak di sosmed misalnya kan, cari istri yang pandai masak, pandai ini di bawah netizen tuh komen kan, cari babu gitu. Jadi pekerjaan rumah itu dianggap sebagai pekerjaannya babu jadinya bagi seorang perempuan, padahal itu adalah wilayah untuk kita mendapatkan pahala kan gitu. Nah kemudian ada yang mengatakan entar nggak bisa me time sama bestie ya, kalau sudah menikah mah beda kan gitu ya. Jangan mikirin bestie dulu lah gitu. Kalau dalam pernikahan itu bestie kita yang pertama itu adalah suami gitu. Kalau sudah bestie yang lain tuh bestie kalau bahasa ekonomi itu bestie tersier kan gitu ya, artinya bukan lagi bestie pokok kan gitu. Nah kemudian ntar kalau gue hamil nanti dia selingkuh, nikah lagi gimana gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk mendingan sendiri daripada menderita karena menikahi orang yang salah gitu. Sehingga inilah yang kita lihat memang kan gejala-gejala gitu ya, atau fenomena di lapangan, fakta yang terjadi sehingga memunculkan tadi ketakutan pernikahan atau tadi menimbulkan penyimpangan dalam pernikahan. Nah sebenarnya dari peristiwa yang tadi kita bahas, bahwa yang ditakutkan itu bukan pernikahannya ya kan, maka tadi mereka bukan mengenal pernikahan tapi lebih kepada personnya alias pelakunya gitu. Karena kan tetap ya tadi fitrahnya manusia itu pengen menikah gitu, yakin pernikahan itu adalah kehidupan yang indah gitu. Tapi ketika memang tadi ada yang mengatakan ketemu dengan orang yang salah kan gitu ya, maka memang muncul peristiwa-peristiwa tadi sehingga membuat orang takut gitu ya untuk melakukan pernikahan, disebabkan tadi gambaran buruk dari pelaku pernikahan itu. Maka jika pernikahan tidak sesuai dengan harapan, akan munculkan resiko. Kita akan mengalami yang namanya melalui ujian, derita kan gitu ya, bahkan sampai ke perceraian. Kalau sudah tidak bisa lagi memunculkan sakinah dan warahmah, lalu dipertahankan apalagi gitu. Padahal seharusnya pernikahan itu melahirkan sejahtera, bahagia dan tentram kan gitu ya, antara suami, istri dan juga anak-anaknya. Dan karena itu apa yang perlu kita siapkan kan gitu ya, untuk menuju pernikahan yang kita dambakan, yang kita harapkan itu membawa keberkahan ya, sebagai bagian tadi katakan dari setengah dari agama kita yang merupakan yang nilainya adalah ibadah kan gitu ya. Maka itu siapkan mental, jelas mental Mbak, karena kan kalau kita sudah menikah itu, kalau bahasa kita itu kan kalau sudah dipotong adat
harus matobang gitu loh. Pemikirannya harus matobang gitu. Nggak boleh lagi pikiran kita seperti ya gitu kanak-kanakan gitu. Nah, karena kan ketika akad nikah itu kita dinikahkan atas nama Allah. Jadi di situ harusnya iman kita berbicara kan gitu ya. Keyakinan kita berbicara. Aku nih sedang diakadkan atas nama Allah gitu. Berarti nggak main-main gitu. Kemudian sakofa ataupun pengetahuan gitu ya, ataupun ilmu-ilmu dan juga skill gitu ya yang kita perlukan ketika kita kelak menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami, menjadi ibu. Nah, oleh karena itu maka penting sekali gitu ya pernikahan itu dalam membentuk keluarga. Sehingga hikmah menikah itu yang pertama adalah tadi menyempurnakan agama gitu ya, karena kita setengah dari agama, maka yang kita ladani kalau sudah menikah berarti sempurnalah agama kita. Bayangkan itu Mbak Angel gitu ya. Yang kedua, memenuhi fitrah kita tadi ya sebagai perempuan, meneruskan keturunan, mewujudkan ketenangan dalam batin dan mencegah zina serta kerusakan moral, dan juga akan mendapatkan ataupun bisa menjalankan fungsi-fungsi keluarga, baik fungsi spiritual, sosial budaya, fungsi afeksi, reproduksi, keamanan, edukasi, ekonomi, rekreasi kan gitu ya. Sehingga tadi kalau ini semuanya berjalan tentulah akan mendatangkan yang namanya sakinah tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu yang harusnya ditakuti itu harus dibalik, yaitu yang penyimpangan tadi gitu ya, bukan pernikahannya. Kenapa? Sologami hakikatnya bukan pernikahan kan gitu ya. Kemudian seks di luar nikah atau zina itu adalah sesuatu yang diharamkan. Girlfriend, boyfriend, pacaran itu juga sesuatu yang dilarang dalam Islam gitu. Dan di dalam sistem sekuler kapitalis yang sekarang itu diadopsi oleh negara-negara muslim termasuk juga Indonesia, inilah sebenarnya menjadi akar persoalan menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan harapan. Karena kalau misalnya yang kita adopsi adalah Islam atau syariat Islam, maka penyimpangan itu tidak akan boleh ada gitu ya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, begitu Mbak Angel. Oke, kalau itu tadi ya tentang materi kita, tema kita penyimpangan dalam pernikahan ya. Tadi ada 3 ya, Ustazah? Iya. Ada open marriage, sologami, dan marriage is scary ya. Dari dalam Ustazah ini memang kita lihat di kalangan barat sana ya. Iya, tapi tetap harus diwaspadai. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya. Kali ini tidak ada lagi yang disampaikan Ustazah. Mungkin untuk closing statement aja ya Mbak Angel dan juga pendengar obsesi kita pada siang hari ini. Untuk closing statement yang kita sampaikan itu tadi ya, yang pertama tetaplah menjaga diri kan gitu ya, menjaga diri dari kerasnya serangan budaya-budaya asing yang kalau hari ini kan kita lihat memang benteng satu-satunya kita adalah keluarga yang masih bertahan, tapi itu juga sekarang akan dirusakkan gitu, dan bahkan saya katakan sedang dirusak gitu ya oleh pemikiran-pemikiran asing gitu. Dan kalau sudah keluarga ini dirusak, lalu kemulai kita akan berlindung kan gitu ya, sementara masyarakat dan negara sekalipun tidak lagi bisa kita harapkan untuk berlindung. Maka berserah diri kepada Allah kan gitu ya, dengan sebenar-benarnya berserah diri, dan jangan lupa juga untuk kita peduli tentunya. Disampaikan kepada yang lain bahwa misalnya kita menemukan suatu kerusakan, atau misalnya depan mata kita ada kezoliman, atau misalnya ada kemaksiatan, ya langsung ditegur ya dengan cara yang yang ahsan gitu ya, karena kan amar ma'ruf itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah gitu. Jadi ya itu yang kedua. Kemudian jagalah pergaulan kan gitu ya, karena pergaulan itu kan juga aturannya dalam Islam gitu ya, sehingga tadi tidak nanti kita tergerus oleh arus pergaulan bebas yaitu liberalisme, akhirnya munculkan penyimpangan pemahaman yang tadi untuk pernikahan pun kita akhirnya mengadopsi penyimpangan pernikahan, begitu sologami, open marriage, dan juga marriage is scary tadi. Dan yang ketiga ya kita harus saling bergandeng tangan lah kan gitu ya, untuk saling mengingatkan, dan tidak boleh kita merasa kalau kita sudah selamat ya udah gitu, yang lain aku nggak perlu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan kata Allah dalam Al-Quran, kita itu adalah ibarat satu tubuh, sehingga kita harus merasa misalnya kalau ada yang seperti ini menimpa saudara kita, baik itu yang
di luar gitu ya, atau misalnya yang kita kenal, maka kita juga harus merasa sakit gitu. Maka kita harus punya rasa simpati tadi dan juga empati, peduli untuk membawanya kembali ke jalan yang benar gitu. Nah itu mungkin Mbak Inci. Luar biasa.